Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Asraf Al-Qaidbi dari kelas B dengan NIM akhir 022 dari kelompok 1. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa preparat yang berkaitan dengan tugas garis saya. Langsung saja pada preparat yang pertama itu adalah kita bisa melihat di sini adalah preparat dari atrium yang dimana sedianya itu ada pada atrium jantung yang dimana seperti kita tahu bahwasannya ada atrium dan ventrikel itu memiliki beberapa lapisan yang dimana kita seperti kita ketahui bahwasannya lapisan paling terluar yaitu epikardium yang mana kita bisa melihat di sini lapisan epikardium yang sekitar yang warnanya agak pucat dari sini sampai sini yang dimana ini merupakan terdiri dari jaringan-jaringan lemak jadi bentuknya itu agak mirip dengan jaringan lemak karena dia itu tersusun dari jaringan lemak jadi warnanya agak semacam pucat gitu. Terus di lapisan yang paling dalam itu miokardium dari sini sampai di paling tebalnya sini, dari sini sampai sini lapisan paling tebal itu adalah miokardium. Dan yang paling dalam itu adalah lapisan endokardium yang paling bawah dari sini dan ke sini. Lanjut ke preparat yang kedua itu adalah ventricle yang dimana sedianya pada ventricle pada jantung kita bisa melihat beberapa lapisan juga sama seperti atrium. Di sini kita bisa melihat lapisan yang pertama itu adalah miokardium yang tebal sekali dari sini sampai ke atas sini, dan yang kedua itu adalah lapisan yang agak ke dalam yaitu endokardium dari sini sampai sini. Dan kita bisa melihat salah satu struktur yang sangat berperan penting juga dalam sistem konduksi jantung yaitu adalah serat Purkinje. Seperti perbedaannya juga kita mengetahui bahwasannya miokardium pada ventrikel jauh lebih tebal dibanding dengan atrium. Sedangkan pada atrium dia itu memiliki struktur atau lapisan endokardium lebih tebal dibandingkan dengan ventrikel. Seperti itu. Jadi lanjut ke preparat yang ketiga. Di sini kita bisa melihat preparat valvula atrioventricularis yang dimana di sini kita bisa melihat beberapa struktur juga yang dimana ada struktur chorda tendinea, terus di sini valvula atrioventricularisnya di sini adalah annulus fibrosus yang berwarna kayak agak kemerahan dan merupakan salah satu dari cardiac skeleton. Di atasnya juga ini struktur yang bagian atas itu merupakan endokardium atrium, dan di sini kita bisa melihat juga endokardium pada ventrikel sekitaran sini. Dan dari serat-serat otot dari sini ke sini yang lumayan luas sini sampai sini ini merupakan dari struktur dari miokardium dari ventrikel. Lanjut ke preparat selanjutnya. Ini merupakan preparat yang sama pada preparat sebelumnya, itu valvula atrioventricularis. Di sini kita bisa melihat beberapa struktur. Sini adalah valvula atrioventricularis. Sini kita bisa melihat preparat endokardium atrium, miokardium atrium. Terus di sini kita bisa melihat chorda tendinea yang memisah, dan di sini kita bisa melihat miokardium ventrikel yang bagian sekitaran sini serat-seratnya, dan bagian atas sini kita bisa melihat struktur dari endokardium dari ventrikel itu juga. Dari sini kita bisa lanjut ke pembuluh darah yang dimana pada pembuluh darah kita seperti kita ketahui ada arteri dan ada vena, yang dimana pada arteri dan vena itu memiliki beberapa lapisan, beberapa tunika lah, yang dimana bisa terbagi menjadi 3 tunika. Itu tunika intima. Sini kita bisa melihat tunika intima itu tipis dia dari sini sampai sini, itu tunika intima. Dan yang paling tebal yang warnanya sudah mulai agak ya lumayan terang lah karena terdiri dari otot-otot, kita bisa lihat dari sini sampai sini. Itu dia merupakan contoh dari tunika media yang lumayan tebal. Dan sedangkan yang paling bawah itu adalah tunika adventitia, tunika yang paling terluar dari sini sampai sini. Ini tunika yang paling dalam adalah tunika intima. Ini tunika intima bagian atas. Lanjut ke preparat selanjutnya. Ini merupakan preparat yang perlu dari arteri besar. Di sini kita bisa melihat beberapa tunikanya juga. Itu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Lanjut ke preparat selanjutnya. Di sini kita bisa melihat vena besar. Di sini dia ada beberapa tunika juga. Yang pertama itu tunika intima dari sini sampai sini. Terus yang agak tebal lagi itu tunika media dari sini sampai sini, dan warnanya agak lebih pucat itu dari sini sampai sini, itu adalah tunika adventitia. Jadi kita bisa melihat adanya tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Jadi kita bisa melihatkan juga bahwasannya untuk bentuk dari vena itu dia agak lebih berkolak-kolak, sedangkan arteri dia lebih bagus dia pembatasnya tunikanya. Lanjut ke preparat selanjutnya. Di sini kita bisa melihat preparat arteri sedang, yang dimana pada arteri sedang ini muncullah beberapa karakteristik yang khas. Seperti di sini kita bisa melihat sebelumnya adanya tunika intima yang bagian luar sini
dan sini ada tunika media, pembatasnya dari sini sampai sini, dan tunika adventitia dari sini sampai sini. Nah, pada preparat arteri sedang kita bisa melihat beberapa struktur yang khas, seperti yang di pada berkelok-kelok ini, bagian tunika intima dia itu ada yang namanya membran elastika interna, dan ini ada juga lapisan membran elastika eksterna. Itu dia ciri khas dari arteri sedang. Terus lanjut ke preparat selanjutnya. Sama juga ini merupakan preparat arteri sedang. Sini kita bisa melihat tunika intima disertai dengan seperti yang saya bilang tadi, memiliki ciri khas yaitu membrana elastika interna pada tunika intima sebagai pembatas yang berkelok-kelok, dan tunika media, terus tunika adventitia, di mana pada tunika adventitia ini kita bisa melihat juga ada pembatas lamina elastika eksterna sama seperti sebelumnya di sini, seperti garis yang berkelok-kelok itu merupakan tunika elastika eksterna, dan ini tunika elastika media. Jadi untuk perbedaan yang paling mendasar pada arteri besar dan arteri sedang itu adalah arteri besar dan itu tidak memiliki yang namanya karakteristik khas ya seperti arteri sedang, yakni lamina elastika eksterna dan lamina elastika interna dia tidak memilikinya lapisan atau membran. Sedangkan pada arteri sedang dia itu memiliki yang namanya lamina elastika interna dan lamina elastika eksterna. Itu. Ini juga sama halnya seperti pada preparat sebelumnya, ini merupakan arteri sedang. Kita bisa melihat lamina elastika interna disertai dengan tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia seperti ini. Dan preparat yang terakhir itu adalah vena sedang. Kita bisa melihat beberapa struktur juga, itu adanya tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia yang lumayan lebih tebal. Oke, di situ baik, ini saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Jadi kesimpulannya bahwasanya untuk pembuluh darah, untuk arteri besar dia tidak memiliki ciri khas seperti lamina elastika eksterna dan interna, sedangkan arteri sedang itu memilikinya. Dan pada vena sama sekali dia tidak memiliki yang namanya struktur yang khas, yakni lamina elastika eksterna dan lamina elastika interna dia tidak memiliki. Jadi itu saja yang mungkin dapat saya simpulkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.